Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang hatinya bersih adalah bergegas menuju kepada kemuliaan. Sebaliknya orang yang hatinya kotor lebih mengejar kepada kehinaan dan kenistaan. Mulia, hina, dan nista memiliki kedudukan yang berbeda. Mulia berada pada ketinggian, sedangkan hina dan nista pada kerendahan. Dua kedudukan yang berbeda itu secara bertahap akan diperlihatkan oleh Allah sebagai bukti akan kekuasaannya terhadap segenap umat manusia. Kedudukan mulia bukan produk yang dapat direkayasa, selain akan tampak keburukannya bila kemuliaan disetting tidak sebagaimana kenyataannya. Berpura-pura baik seperti tampak orang yang jujur, seolah dermawan, sangat ketat dalam beribadah, padahal tidak sampai pahalanya karena malas dan riya. Saat suka kedudukan yang terhormat, tidak suka berada di tengah-tengah orang miskin, atau cenderung menyukai bersama orang-orang berharta, berkedudukan, dan bersenang-senang, dan lain-lain bentuk tipu daya kemuliaan. Orang mulia tidak suka berpura-pura. Jika benar adalah benar, bukan salah direkayasa menjadi benar. Salah tetap salah, buruk tetap buruk, tidak berubah karena sebuah rekayasa menjadi baik. Asli tetap asli, bukan asli tapi palsu. Itulah dua kedudukan yang berbeda pada kepribadian seseorang yang benar-benar mengikuti kebenaran dengan orang-orang yang menumbangkan kebenaran. Karena itu, beranjak dari kepalsuan menuju kepada kemuliaan akan mengantarkan pribadi yang disayangi Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Sulit akan diperoleh kebahagiaan jika hatinya dipenuhi dengan kepalsuan, iri dan dengki, angkuh, takabur, ujub, dan berbagai penyakit hati lainnya. Kemudian terletak pada hati yang bersih dan suci, bersih dari prasangka buruk dan suci karena tiadanya penyakit di dalam hatinya. Keadaan jiwanya tak pernah sepi dari mengingat Allah, bermesraan dalam bingkai keluasan kasih sayangnya. Tak sanggup jiwanya menjauh dari kehadiran Allah yang maha pemelihara lagi maha penolong. Dipuji-pujilah Allah karena patut baginya untuk dipuji. Disandarkan seluruh kebutuhannya hanya kepadanya. Orientasi orang yang dimuliakan oleh Allah adalah akhirat. Di sanalah kediaman yang sesungguhnya. Tiada hari di dalam kehidupannya kecuali berbuat yang mendatangkan keridhaan Allah. Hidup tanpa keridhaannya bagaikan itik yang kehilangan induknya. Berjuang sendiri tanpa pertolongannya hanya mendatangkan keputusasaan. Sedih tidak jelas yang menjadi penyebabnya, dan jika marah lebih cenderung terhasut oleh hawa nafsunya. Kebingungan tidak mengerti apa yang harus diperbuat. Begitulah jika jauh dari keridhaan Allah dalam hidupnya. Orang yang dimuliakan oleh Allah senantiasa mendapati pengampunan dan keberkahan dalam hidupnya, dibimbing dan ditunjuki. Tanpa segan, Dia yang Maha Perkasa memberikan perlindungan kepadanya. Tanpa diminta, Allah pun memenuhi hajat yang diperlukannya. Semuanya berjalan di dalam keluasan kasih sayangnya. Demikian luas pemberiannya. Sebagai wujud syukur, orang yang dimuliakan Allah tidak merasa lelah dan letih berada di jalannya, penuh nikmat dan ketentraman. Derita kebahagiaan dilalui penuh keikhlasan, dicemooh, disingkirkan, dihinakan, diremehkan hanyalah ujian yang menyertai hidup penuh keridhaan Allah.
Berbahagialah hidupnya lepas dari kesibukan mengejar dunia, melainkan Allah mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dunia tidak diundang demi keserakahan, kesombongan, dan kehinaan, melainkan keberadaan dunia diberdayakan untuk meraih kemuliaan dirinya di sisi Allah Sang Maha Pencipta. Siapakah orang yang dimuliakan Allah itu? Ialah orang-orang yang bertakwa, sebenar-benar bertakwa kepadanya. Bukan orang-orang munafik, fasik, dan musyrik. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang disucikan, diajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, dan diajarkan dari apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajarkan melalui perantaraan Rasulnya, lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya yang tunduk dan patuh karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dari dialah kaum mukmin mendapati pengajaran tersebut, terus berlanjut hingga Allah dan Rasulnya meridhoinya. Duhai Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana, Rasulmu benar, kitabmu juga benar, kekuasaanmu meliputi segala sesuatu. Bagi siapapun yang mendapati keridhoanmu, pastilah dia sangat bergembira. Pada jiwanya terpancar keluasan ilmumu, pada tindakan dan perkataannya terurai al-hikmah. Disampaikan takkan habis waktu menyertainya, diuraikan takkan terlihat kelelahannya. Keluasan kasih sayangmu terjaga dalam qalbunya. Allah, sulit bagi yang belum mendapati akan rahmatmu. Berbuat dengan perkataan, berkata melalui tindakan. Selain keluasan ilmumu adalah ketetapanmu, dianugerahkan kepada siapa yang engkau kehendaki. Allah, kaum takwa adalah kaum yang engkau ridho kepadanya. Mereka pun tunduk dan patuh kepadamu, malu untuk berbuat mendahului kehendakmu, takut karena tak tahu jika tidak engkau curahkan pengetahuanmu. Begitulah yang engkau ajarkan melalui Rasulmu, terpatri di dalam kitabmu, terurai dalam kesucian jiwa hambamu yang kau muliakan. Duhai yang maha mengetahui lagi maha berkehendak, adakah kini engkau tunjuki kepada siapa yang kau kehendaki? Demikian banyak kaum mukmin jatuh ke dalam pelukan iblis. Begitu silau mereka memandang kemolekan dunia, begitu bersemangat untuk berbuat maksiat, padahal kemuliaan tidak berada pada kebodohan mereka. Keutamaan menjadi hambamu dengan ketaatan, itulah kemuliaan seorang hamba. Duhai yang maha mulia, kebijaksanaanmu adalah keridhoanmu. Ajarkanlah kepada kami Al-Quran dan Al-Hikmah. Sucikan hati kami dengan cahayamu, perluaslah hati kami dengan pengetahuanmu. Jangan biarkan kami dalam kebodohan dan ketidakmengertian. Berilah sebagaimana engkau kehendaki, sekalipun sedikit, pastilah melebihi dari yang banyak, tapi tanpa ridhamu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.